Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di channel YouTube Embun Eletria Misi Berkat untuk Negeri. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita boleh dibangunkan itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus begitu luar biasa, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, nafas hidup, terlebih waktu dan kesempatan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sebagai rasa syukur kita, mari kita merendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Jikalau pagi hari ini kami boleh disegarkan dengan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu yang begitu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Kami telah melewati hari-hari kami Tuhan, kami dimampukan, kami dikuatkan semata-mata karena kebaikan-Mu. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, membawa hidup kami untuk memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membawa hati kita, membawa hidup kita, kita menyembah dan memuliakan Dia. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, kita nyanyikan dengan lebih sungguh. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini.
usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. sama-sama kita katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Sungguh ajaib dan dahsyat segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama untuk mendengar, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bila kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau beracara Tuhan, Engkau berbicara melaluinya Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan itu benar-benar memberkati kami, boleh menjadikan kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, jumpa kembali dalam channel Embun dan hari ini bersama saya Pendeta Regina Elriana. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Tuntunan Roh Kudus di Tengah Tantangan Zaman. Jika kita boleh jujur terkait dengan informasi maupun berita yang saat ini kita dengar, atau bahkan memperhatikan situasi-situasi dunia, bahkan juga situasi yang ada di sekitar kita akhir-akhir ini, seringkali kita disuguhkan dengan berita yang tidak menyenangkan, berita yang memprihatinkan, yang isinya tentang ketidakadilan. Di media sosial, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat ada banyak peristiwa-peristiwa hidup yang isinya ketimpangan sosial. Dan juga tindakan-tindakan yang tidak adil,
penuh dengan sikap egois dan merugikan banyak orang. Beberapa juga kita melihat orang-orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Melihat kenyataan yang begitu berat, tentu firman Tuhan pada hari ini ingin menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan, kita tidak hanya sebagai penonton, melainkan kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Mari kita perhatikan kembali bagian firman Tuhan yang mendasari hidup kita pada hari ini. Dari firman Tuhan yang hari ini diperhadapkan bagi kita, sebagaimana tertulis dalam ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Melalui firman Tuhan, khususnya melalui ayat ini, Yesus sangat memahami keterbatasan kita, bahkan juga kekhawatiran kita sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, sebelum dia meninggalkan para muridnya, dia memberikan sebuah janji yang sangat menguatkan, yaitu seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan manusia, menuntun kehidupan kita pada saat ini. Melalui firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita ingat bahwa rupanya tuntunan Tuhan dalam kehidupan manusia sangatlah luar biasa. Yang pertama, Tuhan membekali kita dengan Roh Kudus-Nya. Dia tidak membiarkan kita berjuang sendirian ketika menjalani hari-hari di kehidupan ini. Roh Kudus diutus untuk tinggal di dalam hati manusia, memberikan kedamaian, memberikan hikmat, dan menjadi sumber kekuatan yang baru bagi manusia setiap harinya. Yang kedua, Roh Kudus bekerja untuk mengajar dan mengingatkan. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah tantangan dunia yang penuh dengan pengaruh-pengaruh negatif, Roh Kudus bertindak seperti layaknya kompas yang mengingatkan kita, yang memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan pada jalan kebenaran. Dan ini hanya kita temukan jika kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Yang ketiga, dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa ketika hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh dengan sesama kita. Kasih Kristus yang ada di dalam hati kita itu secara otomatis menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita untuk dapat melakukan hal-hal baik dalam kehidupan ini, membawa keadilan, bahkan juga damai sejahtera dengan segala hal yang kita lakukan, mulai dari pikiran, perkataan, bahkan sampai perbuatan. Nah, yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita saat ini, bagaimana sih cara kita untuk menerapkan rangkaian firman Tuhan ini secara praktis di dalam kehidupan kita? Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini. Langkah sederhana itu harus kita lakukan secara konsisten dan penuh komitmen dalam hidup kita. Kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kerja, atau bahkan lingkungan usaha tempat kita tinggal. Dimanapun kita berada, mari kita mewujudkan keadilan dengan cara yang jujur. Kita bekerja dengan jujur, berkata-kata dengan jujur, bahkan kita tidak merugikan hak orang lain yang ada di sekitar kita. Dan sebagai pembawa damai, kita menolak penyebaran berita bohong atau hoax yang ada dalam hidup ini. Sebab berita bohong itu bisa merusak nama baik, baik itu secara personal maupun secara kelompok
di dalam kehidupan kita. Berikutnya, dalam kehidupan bersosial, entah itu bertetangga, dalam lingkup pertemanan, kita juga diingatkan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam membangun kepekaan sosial. Misalnya, kita meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah dari sanak saudara bahkan teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka sedang dalam keadaan terpuruk, kita memberikan diri, kita memberikan telinga kita untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesah mereka. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu, kita mengulurkan tangan untuk menawarkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pembawa dampak positif ataupun menjadi pembawa damai sejahtera di zaman sekarang tentu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan-tantangan yang akan kita temui, tetapi satu yang harus kita yakini ialah seberapa besar kita bersandar pada tuntunan dan kuasa dari penolong, yaitu Roh Kudus yang memimpin kehidupan manusia. Mari pada saat ini kita berkomitmen untuk menyerahkan hati kita dalam tuntunan kasih Tuhan. Mari setiap perkataan bahkan juga perbuatan kita memancarkan kasih Kristus yang membawa kedamaian, membawa keadilan, bahkan juga membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman-Nya pada hari ini. Amin. Kita berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, karena Engkau selalu menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami menyadari bahwa dunia saat ini sedang merindukan kasih, keadilan, bahkan lawatan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya melalui kehadiran kami di kehidupan ini, kami dapat menjadi pembawa damai sejahtera, bahkan juga dapat menciptakan kasih yang penuh dengan kehangatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau senantiasa membentuk hati dan pikiran kami untuk selalu peka terhadap tuntunan dan pengingat dari Roh Kudus-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan yang sangat sederhana ini untuk menjadi saluran berkat dan pembawa damai sejahtera bagi sesama di kehidupan ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, segala yang benar, yang bersumber dari surgawi tetap senantiasa menyertai rangkaian kehidupan kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ini Tuhan seruan syafaat kami dan permohonan kami yang kami alaskan dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada pagi hari ini. Kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.